Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Tulambang Udik, Bapak Garjo Supeno. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 14 Tulambang Udik yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Tubaba. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat penutup, yang doa, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, agar acara kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama-sama dengan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Tubaba. Kepada Ibu Dias kami persilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Ketika kamu keluar ya buat berperang,
pembangunan bangsa. Hilangkan hambatan, tunda kesenangan, ciptakan kerja nyata, siap berdaya saing, mengabdi berbakti, tulang bawang barat, rakyatnya rukun dan damai sejahtera. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Tulambang Udik kepada Bapak Bradley Sumeno, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tabipun. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf yang ada di SD 14, dan saya hormati ibu-ibu DPP Guru Penggerak Nasional yang kebetulan berada di SD 14. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan keselamatan sehingga bisa berkumpul di ruang kelas 6B ya, dalam rangka aksi nyata Guru Penggerak Nasional modul 1.4. Nah, ini mohon sebetulnya apa ya, temanya mudah-mudahan nanti ibu-ibu sudah siap semua, dan harapan kami kepada Bapak Ibu semuanya mohon bantuannya untuk bisa kekompakan di dalam mendukung kegiatan Guru Penggerak Nasional yang kebetulan kita ada 3 ibu guru yang pada saat ini sudah melaksanakan tugasnya. Jadi oleh karena itu pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini didukung semuanya. Jadi Bapak Ibu guru, kalau memang ada perlu yang dimusyawarahkan dan diberi masukan, tidak ada salahnya Bapak Ibu ya. Nanti ketika juga materi yang akan disampaikan berbagi, dan mohon juga dijelaskan seluas-luasnya, walaupun waktunya terbatas, tapi diambil intinya saja, diambil intinya tidak disampaikan, supaya nanti Bapak Ibu bisa menelaah, bisa mengapresiasi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu semuanya. Sehingga pembagiannya nanti silakan seperti Bu Dwi nanti di mana, kemudian Bu Ratna di mana, kemudian juga Ibu Eni. Ini mohon supaya penjabarannya, penjelasannya ini lebih detail, walaupun waktunya singkat. Jadi garis besarnya aja disampaikan apa yang mau dicapai ini apa, sehingga nanti Ibu akan memperoleh materi, kemudian laporan yang diinginkan yang sesuai harapan dari Ibu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kepada Bapak Ibu
untuk didukung semuanya, mohon bantuannya, keikhlasannya, walaupun itu ada kepentingan tapi tidak lama ini nanti mungkin sampai jam 11 atau 12 sudah selesai harapan saya tidak sampai jam 12. Dan untuk hari ini saya nanti mohon izin itu karena ada keperluan juga yang harus saya musyawarahkan dengan sekretaris K3S, ada bahasan yang harus saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan terima kasih atas kesediaannya untuk mendukung kegiatan pada siang hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Barjon atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Sodik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara pada pagi hari ini saya tutup, apabila saya sebagai pembawa acara ada kesalahan baik tingkah laku maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuliana. Ibu Bapak, saya mohon izin ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu, saya di sini akan memandu ice breaking, ya. Kalau saya katakan roket, berarti Bapak Ibu berdiri dengan mengatakan push, ya, lurus ke atas, ya. Sambil berkata push, berarti harus berdiri, ya. 1, 2, 3, roket. Es breaking ini yaitu tentang lagunya lagu Naik Delman, ya. Lagunya lagu Naik Delman.
Hafal semua lagu Nadelman? Coba nanti saya kasih contoh ya. Coba naik kata dulu. Nadelman ya, seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik becak istimewa. Duduk di pipa kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Nanti ada porsi lambat dan porsi cepat. Kita lambat dulu ya, karena lagi belajar. Cukup gerakannya ini seperti ini, ke kanan, ke kiri, ke tengah, kanan di atas, kiri di atas. Oke, baik. Awas. Bapak enggak, Bu? Enggak. Ya. 1, 2, 3 sampai nyanyi ya Bapak Ibu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tuk tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik. Cukup Bapak Ibu, kalau saya katakan ban kempes berarti duduk kembali. Ban kempes. Baik, terima kasih kepada Bu Yuliana. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat di SD 14 Tulang Bawang Udik. Yang pertama, yaitu tentang makna kata disiplin. Nah, di sini ada kata disiplin lalu menjurus ke arah tentang hukuman. Yang sebelumnya Bapak Ibu ketahui, mungkin banyak ya kita sering mengatakan kata disiplin itu berkaitan dengan kata hukuman. Kira-kira sejalan atau dibenarkan atau tidak Bapak Ibu? Disiplin itu menjuruskan tentang hukuman. Betul atau tidak? Sejalan ya? Atau sering yang kita lakukan adalah mendisiplinkan anak-anak itu pasti berkaitan dengan adanya hukuman. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini adalah pemikiran awal kita tentang bahwa disiplin itu menjurunya atau berkaitan dengan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin, mendisiplinkan itu adalah membangun kesadaran diri kepada anak. Jadi yang berkaitan dengan hukuman itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Mendisiplinkan anak itu tidak dengan kaitannya memberikan sebuah hukuman, tetapi membangun kesadaran diri pada setiap anak dan juga memunculkan yaitu motivasi intrinsiknya dari si anak. Seperti itu. Jadi kata disiplin harus kita ubah bersama-sama bahwa disiplin itu adalah membangun kesadaran diri murid kita dan untuk memunculkan yang namanya motivasi dari dalam dirinya. Dalam budaya kita kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung kita membuat anak-anak itu
tidak nyaman dengan sebuah hukuman. Boleh lanjut, Pak? Nah, disiplin yang bagaimana? Yang untuk membangun kesadaran, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak-anak untuk mandiri. Dari tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadikan mereka menghargai dirinya dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nanti ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai ini akan kita tanamkan kepada murid kita. Jadi disiplin positif adalah kegiatan kita mendisiplinkan anak-anak kita, murid-murid kita dengan mengeluarkan atau dengan kesadaran diri, mengeluarkan atau memotivasi murid-murid kita untuk sadar bahwa disiplin itu bukan tentang hukuman, tapi disiplin itu tentang kesadaran diri untuk tidak melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu. Dilanjutkan. Nah, disiplin positif berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini kita sepakati bersama tanpa melihat latar belakang setiap murid kita. Nah, nilai ini merupakan payung besar. Jadi nilai kebajikan ini ibaratkan payung besar dari sikap dan perilaku atau merupakan fondasi yang kita perlukan. Jadi perilakunya ini, fondasinya itu berawal dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu karena kita sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi merdeka mengajar. Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingatkah ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya, ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berbinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah fondasi yang harus kita tanamkan kepada murid kita untuk mendisiplinkan positif tadi, disiplin positif agar anak-anak kita itu muncul kesadaran pada dirinya sehingga motivasinya akan muncul juga dan dia akan melakukan disiplin di sekolah itu atas kesadaran, bukan atas hukuman atau peraturan yang dibuat. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap murid di sekolah kita. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang makna kata disiplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Ratna Eka Sapudi. Ini baru ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Dwi dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Dwi. Jadi di sini budaya positif ini ada 6 konsep intinya di dalam budaya positif, yaitu yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan masih ada 4 konsep inti lagi yang nanti akan disampaikan oleh saya dan juga rekan saya Ibu Eni. Nah, di sini saya akan menyampaikan konsep dasar inti tentang kebutuhan dasar manusia. Ini konsep dasar inti dari budaya positif yang ketiga. Setelah tadi disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu,
Apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata kebutuhan? Boleh satu saja nggak apa-apa. Kebutuhan. Hal yang wajib dipenuhi. Kebutuhan kata Bu Feni adalah hal wajib yang harus dipenuhi. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus kita penuhi dalam diri kita. Jadi setiap orang itu akan memenuhi kebutuhannya dengan dua cara. Untuk yang pertama dengan cara yang positif. Jadi ketika dengan cara yang positif mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka mereka akan melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan perasaan diterima. Selanjutnya penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Untuk yang pertama kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Jadi di sini Bapak Ibu, kebutuhan ini contohnya adalah tentang kesehatan. Kesehatan, kemudian rumah, pakaian, makanan, kenyamanan, keamanan yang harus kita penuhi dalam diri kita. Jadi mereka harus butuh kesehatan, rumah, pakaian, ataupun sandang, pangan, dan papan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan perasaan yang diterima. Di sini mereka perasaan dicintai dan diterima oleh orang-orang sekitar. Mereka harus mempunyai kebutuhan untuk dicintai oleh orang-orang sekitar, oleh kelompok, oleh lingkungan sekitar. Mereka harus mempunyai rasa dicintai, rasa diterima oleh orang-orang sekitar, agar mereka tidak merasa dikucilkan. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan. Di sini kebutuhan dasar penguasaan, seseorang merasa diakui, didengar, kemudian dapat memberikan dampak dan pengaruh dan mempunyai rasa harga diri. Nah, di sini sebagai penguasa, dia merasa harus didengar. Dia punya kebutuhan bahwa pendapatnya itu harus didengar, harus diakui, bahkan harus mempunyai dampak dan harus mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar tentang kebebasan. Di sini seseorang memerlukan kebutuhan dasar tentang kebebasan. Mereka ingin bisa memilih apa yang mereka lakukan. Jadi mereka ingin melakukan tentang apa yang mereka inginkan. Seperti misalnya mengajukan pendapatnya, kemudian meminta haknya di dalam kelas, di keluarga, ataupun di dalam anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir tentang kebutuhan dasar kesenangan, yaitu di mana kebutuhan ini adalah bermain, bergembira, bercanda, tertawa. Jadi di sini Bapak Ibu, jika kita sebagai guru, di sini kan kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini pendidikan itu berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru lagi. Tidak seperti zaman dahulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang pendidikan ini harus berpusat pada murid. Jadi murid ini harus mendapat kesenangan di dalam kelas. Seperti misalnya kita saat pembelajaran, misalnya kita jadwal pelajarannya hari ini IPAS. Sedangkan murid-murid kita meminta untuk, Bu, gambar saja Bu. Bu, saya ingin gambar. Bu, saya ingin mewarnai gambar. Seperti itu kira-kira diperbolehkan tidak Bapak Ibu? Diperbolehkan ya Bapak Ibu.
Jadi di situ Bapak Ibu harus mengiyakan apa yang diminta oleh murid tersebut. Karena pendidikan berpihak pada murid. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita mengiyakan, setelah itu jangan, ya udah gambar sana, gambar apa terserah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita iakan dengan cara kita menuntunnya, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Jadi agar mereka itu mendapat kebahagiaan, kemerdekaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita iakan, boleh nak silahkan menggambar. Karena kita sekarang adalah belajar IPAS, jadi untuk anak-anak sekarang silahkan menggambar tentang tumbuhan, misalnya seperti itu, tentang hewan yang kita kaitkan dengan pembelajaran IPAS. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke konsep inti yang selanjutnya, konsep inti budaya positif yang nomor 4, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Tadi kebutuhan dasar ada 5, sekarang motivasi kebutuhan manusia itu ada 3. Untuk yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas dulu yang motivasi pertama ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini sering sekali, kerap sekali terjadi pada anak didik kita. Seperti contohnya pada upacara hari Senin. Seperti contohnya upacara hari Senin, mereka anak-anak didik kita memakai atribut lengkap pada upacara hari Senin. Nah, mengapa mereka seperti itu? Bisa jadi mereka karena ingin menghindari hukuman yang membuat dirinya tidak nyaman. Mereka berpakaian lengkap, memakai atribut lengkap karena takut dihukum oleh bapak ibu gurunya, karena takut dihukum oleh kepala sekolahnya. Jadi mereka mematuhi peraturan pada hari Senin saat upacara. Jadi itu mereka melakukan dengan cara terpaksa, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini pun sering sekali kerap terjadi Bapak Ibu. Peserta didik kita mau melakukan apa-apa karena adanya imbalan atau penghargaan. Sebagai contoh misalnya kelas 3, anak kelas 3 si A itu berangkat sekolah tepat waktu terus, selalu tepat waktu. Karena apa? Karena ternyata sama wali kelasnya dikasih hadiah. Misalnya kelas 3 Bu Lia, si A berangkat tepat waktu terus setiap hari. Karena sama Bu Lia dikasih jajan, dikasih permen sama Bu Lia. Makanya dia sering berangkat tepat waktu, sering disiplin. Tetapi ketika Bu Lia tidak berangkat, misalnya Bu Lia tidak berangkat karena halangan misalnya sakit atau sedang bepergian. Nah, anak tersebut misalnya Bu Lia bepergian selama 2 hari. Nah, anak tersebut berangkat pagi nih hari ini. Kemudian Bu Lia nggak ada karena yang menggantikan guru lain, sehingga guru lain tidak tahu peraturan dari Bu Lia. Jadi anak itu kecewa pada hari itu. Kemudian untuk besoknya lagi, anak itu tidak akan berangkat dengan disiplin dan tepat waktu. Betul ya? Karena adanya penghargaan dari Bu Lia tadi, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, karena dalam dirinya itu sudah tertanam nilai-nilai kebajikan. Seperti misalnya tadi, tanpa adanya penghargaan dari Bu Lia, si B berangkat tepat waktu terus. Berarti di
dalam diri si B itu sudah tertanam nilai disiplin, sudah tertanam nilai tanggung jawab seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku ini, perilaku yang pertama dan kedua itu termasuk bisa dikatakan dalam motivasi ekstrinsik. Karena motivasi tersebut berasal dari luar, dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi ketika motivasi pertama dan kedua itu tidak ada, maka kelakuan anak tersebut akan berubah. Kemudian untuk motivasi yang ketiga itu bisa dikatakan dengan motivasi intrinsik. Karena motivasi tersebut tertanam dalam diri anak tersebut. Jadi walaupun tidak ada aturan adanya penghargaan, anak tersebut akan tetap disiplin dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kedua konsep inti yang saya sampaikan ini, yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia dan yang kedua motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apa Bu? Yang sering terjadi di kelas Bapak Ibu itu motivasi yang mana sih yang sering terjadi dari ketiga motivasi ini? Ya, dari ketiga motivasi ini, apakah motivasi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga? Yang sering terjadi di kelas Bapak Ibu itu motivasi yang seperti apa biasanya? Biasanya yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Jadi itu yang sering kali terjadi ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja konsep inti yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Eni Supriyantini SPD. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik Bapak, slide Pak Gun. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan tentang adanya konsep disiplin dengan identitas gagal, kira-kira masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa Bapak Ibu arti dari disiplin? Disiplin adalah patuh akan aturan, mematuhi akan aturan. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Nah, sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada apa saja? Oh, ternyata konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Tadi sudah dikatakan hukuman ini termasuk salah satu dari faktor ekstrinsik. Iya, memang benar, hukuman itu bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak. Tetapi pada kenyataannya disiplin itu tidak dibenarkan untuk memberikan hukuman kepada anak-anak. Nah, apa saja yang ada pada hukuman? Oh, ternyata hukuman itu sangat menyakitkan. Kenapa kok sangat menyakitkan? Karena kita ketahui hukuman itu bisa dilakukan dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Bisa melalui kata-kata kasar, kata-kata kotor, ataupun dengan cara membentak. Nah, akibat yang dari kita lakukan itu akan menyakitkan hati anak didik kita. Selain itu, hukuman juga menjadi tidak nyaman. Murid takut kepada gurunya, ya kan? Terus hukuman dapat memaksa. Dari hukuman juga murid menyembunyikan kesalahannya. Dan dari hukuman itu juga murid menjadi rendah diri. Kenapa murid menjadi rendah diri? Ketika kita membentak-bentak murid di hadapan teman-temannya, murid akan menjadi minder dan murid akan menjadi rendah diri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal adanya penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu sifatnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Tadi sudah dikatakan dari awal, anak itu akan mengerjakan sesuatu
penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, anak-anak tidak mau mengerjakan tugas. Makanya penghargaan itu tidak efektif kita lakukan. Terus penghargaan juga merusak hubungan, adanya sifat iri. Anak yang satu mengerjakan tugas karena mendapatkan penghargaan, sedangkan anak yang lainnya tidak mengerjakan tugas tentu tidak mendapatkan penghargaan. Intinya anak mengerjakan tugas itu karena hanya adanya faktor motivasi mendapat penghargaan dari gurunya. Terus mematikan kreativitas juga penghargaan itu. Nah, menghukum dengan sistem ranking. Kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, kita tidak boleh memberikan ranking di raport anak, hasil evaluasi anak. Tujuannya untuk apa? Nah, itu membeda-bedakan peserta didik. Nanti anak yang ranking 1 dia merasa apa? Bangga. Bangga apa? Selain bangga, anak itu juga mendapatkan penghargaan dari gurunya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Ketika anak itu belajar membaca, dia sudah bisa membaca 2 suku kata. Ketika diberikan penghargaan sama guru, oh kamu hebat sudah bisa membaca. Nah, di sini guru memberikan penghargaan, artinya anak tersebut bisa karena adanya motivasi penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, artinya tidak boleh kita lakukan. Next Pak. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi itu seperti apa. Nah, konsekuensi ini sifatnya adalah penguatan jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, adanya konsekuensi ini harus ada rangsangan dari guru dan respon dari peserta didik. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada yang terakhir adalah restitusi. Nah, di modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya juga baru mendapatkan materi tentang adanya restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi di sini memiliki ciri-ciri murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, adanya teori kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini saya jelaskan restitusi ini adalah suatu pendekatan untuk menciptakan adanya disiplin positif. Ketika seorang guru menghadapi kasus ataupun masalah yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, ini adalah tugas kita sebagai seorang guru untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Next Pak. Nah, kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dari restitusi ini dapat memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika anak menghadapi kasus berselisih dengan temannya, anak itu dari kasus itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Tadi ada apa saja kebutuhan dasar Bapak Ibu? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga rasa nyaman, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Ketika kita menghadapi peserta didik dengan beberapa kasus, mungkin peserta didik itu kurang adanya pemenuhan kebutuhan kelima, kebutuhan dasar tersebut. Next Pak.
Nah, sekarang kita lihat contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin setiap hari ini kita hadapi ya Bapak Ibu di kelas, anak-anak tidak mengerjakan PR. Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak itu? Apakah menghukumnya? Apakah memberikan konsekuensi kepada anak-anak? Menegur. Menegur masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Menegur termasuk hukuman. Sebaiknya apa yang akan kita lakukan jika anak-anak tidak mengerjakan PR? Nah, sekarang kita lihat, jika kita memberikan hukuman kepada anak, misal ketika siswa tidak mengerjakan PR, yang guru lakukan adalah menghukum siswa tersebut mengangkat satu kaki di depan kelas selama pembelajaran berlangsung. Artinya di sini adalah guru itu marah, bisa dengan perkataan atau bisa dengan verbal. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, contohnya di sini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, dalam memberikan konsekuensi, ini guru harus tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, penyelesaian yang terakhir yaitu dengan menggunakan restitusi. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan ke kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa saling menghormati antara dirinya dan orang lain. Ya, Bapak Ibu paham? Next, Pak. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, saya akan bertanya, yang mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita atau orang lain? Diri kita. Yang mengontrol diri kita ini adalah diri kita, diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Tadi sudah dikatakan penghukum itu bisa dilakukan dengan verbal ataupun fisik. Membuat rasa bersalah. Ini biasanya menggunakan kata-kata halus, tetapi bisa merendahkan peserta didik. Sebagai teman, artinya kita rangkul anak kita nasihati, dan sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan dari 5 posisi kontrol ini? Yang mana yang pernah Bapak Ibu terapkan? Sebagai teman. Alasannya apa Bu kok sebagai teman? Karena kalau kita bersikap kalau siswa itu adalah teman kita, sahabat kita, anak kita, mungkin lebih leluasa siswa itu untuk terbuka. Kenapa dia terjadi demikian? Kenapa terjadinya kesalahan? Kenapa dia bisa berbuat salah? Sehingga kita selaku guru itu bisa dengan mudah mencari solusi bagaimana hal yang tepat untuk memberikan anak ini, oh seperti ini dengan cara kita merangkulnya. Itu saya pribadi. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, kira-kira posisi mana yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan dari kelima posisi kontrol restitusi ini? Sebelum lanjut ke next berikutnya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Baik, next, Pak. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika kita menghadapi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, perkataan kita adalah patuhi aturan sekolah, tentu dengan nada yang keras ataupun nada yang marah. Arti keras itu sudah marah, Bapak Ibu. Baris kamu di depan barisan. Nah, dari hukuman itu anak merasa apa, Bapak Ibu? Takut. Nah, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah dengan nada halus. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu bahwa setiap hari Senin itu harus memakai atribut lengkap. Bu guru sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan.
Dari membuat rasa bersalah ini, anak akan merasa apa? Rendah diri, ya. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali tidak boleh. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita tanyakan kembali. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati dan keyakinan apa yang sudah anak didik langgar dengan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di situ. Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan itu? Artinya di sini manajer lebih bijaksana. Next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini melibatkan semua antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini dibuat adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, kalau peraturan ini lebih luas dari keyakinan. Contohnya, mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita menggunakan peraturan itu? Keyakinannya adalah selamat, lebih aman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa? Untuk kesehatan dan rasa aman. Jadi beda antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu bersifat intrinsik, memberikan kesadaran kepada anak akan rasa tanggung jawab dari dalam dirinya tanpa adanya paksaan. Sedangkan peraturan ini bersifat ekstrinsik, memaksa. Next. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu dibentuk lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan yang bersifat universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Tujuannya agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif ataupun kalimat positif yang membangun. Semua warga kelas ataupun sekolah dilibatkan saat membuat. Ini adanya kesepakatan bersama, semua warga kelas itu semua terlibat. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 6B SDN 14 Tulang Bawang Udik. Tadi dikatakan sifat dari keyakinan kelas ataupun ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat universal dan bersifat positif. Adanya disiplin waktu. Disiplin waktu ini sudah mencakup semua, datang tepat waktu, melaksanakan tugas, piket sesuai dengan jadwal. Saling menghormati dan saling menghargai. Contohnya seperti apa? Ketika ada orang yang berbicara di depan, yang lain wajib mendengarkan. Terus menjaga keamanan, baik keamanan kelas maupun keamanan sekolah. Budayakan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Bertanggung jawab, menolong teman, dan menjaga kebersihan. Keyakinan kelas adalah kata-kata yang sangat sedikit, bersifat universal, bersifat positif, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Next. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan untuk menciptakan adanya disiplin positif. Nah, ada 3 langkah dalam penerapan restitusi, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, langkah yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terlebih dahulu ketika
kita menghadapi kasus yang terjadi di sekolah pada peserta didik kita, langkah yang pertama adalah kita menanyakan apa kasus yang dihadapi oleh anak tersebut. Next, Pak. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan dasar, murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri anak peserta didik tersebut, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti apa? Kita tanyakan, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu dari menanyakan keyakinan. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video agar lebih jelas tentang kasus yang terjadi di sekolah. Ini adalah kasus yang terjadi di sekolah. Ketika si anak Sally ini mendapatkan temannya mengolok-olok nama orang tuanya. Sally tidak terima karena nama bapaknya diolok-olok oleh temannya. Kemudian Sally mengadu pada gurunya. Dia tidak terima kok bapakku diolok-olok. Kemudian guru ini menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Guru tersebut menanyakan, kira-kira apa yang kamu hadapi permasalahannya. Yang kedua, tentang validasi tindakan. Apa yang kamu lakukan sama si Abdi. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next, Pak. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai guru, posisi manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Artinya di sini kita sebagai pendidik harus menempatkan diri sebagai manajer yang menuntun siswa menjadi apa? Sukses. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.